Oke teman-teman, kita berjalan menelusuri jalan menuju ke arah Gunung Letik, Desa Cibodas, Desa Jonggol, Kabupaten Bogor Timur. Kami dengan kru berjalan dengan beriringan, yang mana kita berlahan-lahan sambil mengikuti kru kami yang ada di depan. Di sana, di kiri ataupun di kanan, kita lihat pegunungan dan pesawahan yang begitu, Masya Allah, sangatlah indah untuk dipandang mata. Dan kami pun sudah mendekati yang dikatakan Dusun Gunung Letik. Dan alhamdulillah sudah sampai di Desa Gunung Letik. Dan kami pun terus berjalan. Dan kebetulan di sini jalannya kurang mulus, teman-teman. Teman-teman, sahabat channel Kang Atam Muslihat, oke, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kepada seluruh sahabat-sahabat, teman-teman yang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi dengan kami di channel Kang Atam Muslihat, yang mana hari ini kita akan menelusuri Guha Ciwadon yang letaknya di Kampung Gunung Letik, Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Timur. Dan alhamdulillah, insya Allah nanti setelah kita memasuki ke dalam, kebetulan kami membawa cucu dari yang menemukan gua ini, yaitu Bapak Uyut Salim. Kebetulan cucunya Bapak Atam sudah hadir di tengah-tengah kita, yang akan menceritakan tentang silsilah seluk-beluk yang ada di Guha Ciwadon ini. Kebetulan Bapak Atam sudah ada di lingkungan kami semua. Mungkin kita masuk sekarang aja, Pak Atam? Siap. Oke, sahabat-sahabat channel Kang Atam Muslihat, yuk kita ikuti penelusuri di dalam Guha Ciwadon. Oke, mari. Ya, bahwa nu ngeboga wilayah di dia.
Ya, poek. Untuk mau lampu mau tempo. Udah lampu kurangnya bawa di bayar nambahan. Yang saya kasih baterai ya. Iya. Tadi aku nawain Pak. Kita lihat nanti ruangan party plus di Pak. Iya Ajak meureun. Sudah kancana. Rencana mau mesti jeruk Pak. Oh, iya, jeruk. Cuma tahun 82 Pak ada Malik tadi Pak. Pak ada mari. Itu SN bae teu ieu maksudnya sekalian diomongkeun. Oke. Nanti dulu. Sebenarnya ini bangunan ini bekas apa Pak Atam? Kurang pakai Sunda Jawa Pak. Coba. Jadi ke tahun 82 ceritanya aya keluarga Harun Ar-Rasyid di Cempaka Putih Jakarta. Kebenaran mainnya mungkin satu kelobannya nyawa sejarah. Jadi anu dek dongkap teh ka dieu saha Pak Adam Malik mantan wakil presiden tahun 82. Nyata sa memehna ka dieu teh ditapangin ke kamar heula mainna pada tawasulan di dieu. Oh, berarti kamar yang ada di depan kita ini bekas semedinya Bapak wakil presiden tahun 82 Pak Atam ya. 82, yang pasnya itu Bapak Adam Malik. Yang kebetulan dulu presidennya masih Soeharto ya? Soeharto. Inilah teman-teman sahabat channel Kang Atam Muslihat. Keberadaan bangunan ini sebenarnya bukan termasuk bangunan yang dibangun oleh Raden Prabu Surya Kencana. Ini adalah bangunan susulan yang mana konon katanya menjadi tempat persemediannya Bapak Adam Malik, yaitu wakil presiden Bapak Soeharto di tahun 82. Oke teman-teman, kita akan jauh lebih tahu tentang gua ini. Kami berserta kru dan dipimpin oleh Bapak Atam menuju ke bawah. Yuk ikuti terus teman-teman. Ini teman-teman kita melihat dari dekat tempat semedinya dulu yang ditempati oleh Bapak Adam Malik, Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 82. Yuk kita terus menelusuri ke bawah bersama Bapak Atam, cucu dari Bapak Salim ya. Ini meluas bisa. Suara cairnya jero. Oh lain. Oh pelawat. Bahkan kita masih agak jauh ke tempat itu pun terdengar suara-suara binatang yang dinamakan binatang kelelawar. Bakal lawar. Kita lihat di atas banyak sekali teman-teman. Begitu tinggi. Kita kalau melihat ke arah atas itu, Masya Allah. Ini adalah kekuasaan Allah yang tercipta beberapa ratus tahun dulu teman-teman. Oke, kita terus mengikuti ini berarti di sini sering Pak ya, sering orang ke sini mencari tahu, bahkan mungkin ada juga yang kalau malam ke sini ada nggak Pak Atam? Di malam Jumat sama malam Senin Pak. Oh teman-teman, kata Pak Atam, cucu dari Bapak Salim itu kadang-kadang malam pun ada ke sini teman-teman. Pada jatuhnya pada hari Sabtu malam Jumat
Karena Indonesia itu negara bersejarah dan macam-macam agama yang ada di bumi kita ini. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Dan terus kita menelusuri ke bawah, teman-teman. Ternyata gua ini sangatlah besar. Teman-teman, di atas begitu sangat menakjubkan, teman-teman. Mungkin kalau dari sini bisa terhitung 7-8 meter bawah langit-langit gua ini. Bisa juga lebih. Tapi ini mah nggak ngeganggu Pak Atam ya. Ya, alhamdulillah kata Pak Atam pun kelelawar yang ada di sini ini tidak pernah mengganggu yang masuk ke gua ini, yaitu para pengunjung ke sini itu tidak pernah diganggu, teman-teman. Dan Masya Allah melihat dinding yang kalau kita berpikir secara akal sehat bagaimana kita membuat gua yang besar ini, teman-teman. Ini adalah keajaiban dunia yang dinamakan surga dalam perut bumi. Inilah yang dinamakan surga di dalam perut bumi, teman-teman. Yuk kita terus ikuti menelusuri ke bawah, teman-teman, bersama Bapak Atam, cucu dari Bapak Salim, yang menemukan gua ini pada tahun 1947-an Pak Atam ya. Masya Allah, teman-teman, begitu indah sekali. Walaupun kita berjalan menelusuri gua ini dengan penerangan seala kadarnya, tapi kami pun terus melakukan perjalanan ini yang dipimpin dan dibimbing oleh Bapak Atam. Ternyata posisi di sini kita turun ke bawah, keadaannya sangat gelap, tapi insya Allah kita pun, Masya Allah, ini menurut pengetahuan Bapak Atam ujungnya di mana, Pak? Jauh kita masih di perjalanan ya. Oh, masih teman-teman, walaupun kita udah sedikitnya masuk begitu jauh, tapi di sini masih perjalanan menuju ke arah sana itu masih jauh katanya Syekh. Was, awas. Teman-teman, di sini agak licin karena ada sedikit tetesan air, dan kami pun sangatlah berhati-hati melindungi anak tangga yang ada di gua ini, teman-teman. Berkabeh lesan labuh Nah, jadi masalah labuh akan saya kasih sakit sambil ya acar ya kan akar kayak masuk. Ternyata menuju ke arah sana itu sangatlah jauh, teman-teman, dan jalan pun agak sedikit licin, teman-teman. Dan kami pun pelan-pelan untuk menuruni ini, dan dengan cahaya yang ada yang dibawakan oleh Bapak Atam, kelelawar yang hitam itu kelelawar semua Pak ya. Masya Allah, kelelawar mungkin jumlahnya bukan ratusan lagi, teman-teman. Di sini kelelawaran jumlahnya adalah ribuan. Masya Allah.
Ternyata benar adanya bahwa gua ini begitu besar. Bahkan kalau kita menelusuri mungkin berapa jam semuanya Pak Tam? Kalau menelusuri sampai 300 meter ya Lama ya, Lama. makan waktu panjang ya. banyak, bisa 4 jam 5 jam. Oh, Masya Allah. Begitu panjang. Kalau kita melihat dan mendengar pengakuan Bapak Adam, cucu dari Bapak Salim, katanya kalau kita mau menelusuri gua ini memakan waktu 4 sampai 4 jam teman-teman. Dan kami pun dengan sedikit penasaran terus mengikuti apa yang diarahkan oleh Bapak Adam teman-teman. Dan kami pun terus ke bawah menelusuri jalan yang ada. Bahkan di sini boleh dikatakan anak tangga pun anak tangga seadanya ya Pak Atam ya, bukannya dibangun tapi ini seadanya. Udah di zaman tahun ini tahun berapa Pak Atam? Mungkin kira-kira gitu menurut Pak Atam. Dibangun apa? Hmm. Jalan di Tangerang. Hmm. Tahun 80-an, Pak. Tahun 90? Oh, tahun 80-an. Ke tempat bikin air ini masih tadi ya. Ternyata jalan ini sudah dijadikan sarana orang Berapa kali masuk Pak ini. jalannya? Bahkan Oh, iya. awal jalan yang pertama itu ke arah sana teman-teman. Ini adalah Surut Pugaran oleh cucunya Abah Salim yaitu Bapak Atam. Dan kalau kita ngelihat ke arah sana dan terus ke atas sana, mungkin kita akan bingung. Begitu banyak kelelawar di atas sana, entah kemana tuh. Kalau misalkan malam di sini Pak Atam ya, kelelawar itu. Kalau malam keluar. katanya keluar teman-teman. Akmar ai penting mah ngumbar meureun. Ngalumbar ai barang mah ieu karandang. Insya Allah teman-teman, gua ini sangatlah besar. Mungkin Naon batu eta, Pak? Oh. Juga patung dewa gitu. Kai mata air mah jauh kene nya, Pak. Jauh. Waduh, bisa kieu oke geus. teman-teman, Mata air mah jauh kene. kita mau menelusuri yang mana dikatakan sama Bapak Atam. Di sana ada mata air. Iya, sumber mata air. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kau mun teu mau baterai poeknya, Pak. Oh, ganti caang di jalurna. Ternyata jalannya begitu curam teman-teman. Bahkan mungkin kalau kita tidak membawa baterai, kita tidak akan bisa masuk teman-teman. Ternyata walaupun kita turun begitu lumayan melelahkan, tapi setelah kita melihat yang ada di sini, semuanya itu terasa indah. Karena begitu indah yang dinamakan surga di dalam perut bumi itu benar-benar ada teman-teman. Kelelawar kabeh. Kelelawar kabeh. Mungkin untuk kami memasuki gua terbesar untuk pertama kali ini teman-teman. Kelelawar deui, Pak. Ribuan ya. Oke teman-teman, Masya Allah, begitu banyak teman-teman kelelawar di gua ini. Ternyata ada sedikit lubang di atas sana untuk mungkin boleh dikatakan oksigen teman-teman. Di atas gua itu ada lubang. Mana? Teman-teman. Oh iya, netes di tadi Pak. Pantesan dia berisi gak iya. Wah, cai netes dia berarti ya. Ayo kalau menetes ini cai aja. Jika air terjunnya. Oh, juga air terjun itu bukan sudah ngebentuk sudah
Ternyata dulu di sini ya teman-teman ada sebuah air terjun. Cuman tergerus dengan zaman, pada akhirnya air terjun yang ada di sini itu sudah menyurut dan sudah tidak mengeluarkan air lagi, teman-teman. Mungkin kalau di sini ada penerangan yang begitu fenomenal, mungkin kelihatan semua, teman-teman. Dan saya pun dengan kru memohon maaf karena tidak bisa melihat semua yang ada di sini, dikarenakan penerangan yang kami bawa itu adalah penerangan seala kadarnya. Bekas-bekas kayak air terjun tuh. Kayak bekas gitu. Oke teman-teman, Wah, mantap ini. dan saya Mantap pun ini. Masya Allah. selalu berhati-hati dengan teman-teman. Tapi Oh, yang Masya Allah, nyebut gua lalai ini, teman-teman. Pak. Yang nyebut gua lalai gini gini. Oh, yang nyebut gua lalai gini. Gua ini begitu besar. Coba lihat ke atas, teman-teman. Begitu banyak kelelawar yang di atas sana. Bahkan kalau kita melihat ada yang di dinding sini, kita tidak masuk akal. Begitu indah kejadian ini. Ini kalau boleh dikatakan adalah nafurah. Nafurah itu artinya air terjun Wah, gitu. yang bisa menaikkan air dari atas sampai ke bawah. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah memasuki mungkin pertengahan. Ke air kan? Kita rembesan masih air rembesan. Masya Allah, ini adalah bekas air terjun yang dari atas sana turun ke bawah. Makanya bukan hanya zaman sekarang ketika membuat air terjun itu, Pak Atam, ya, karena sudah ada dari zaman dahulu kala, teman-teman. Wow. Ya. Sekarang udah kayak apa ini? Kayak pemilu. Maaf Pak Atam, saya mau tanya, ini perjalanan kita masih jauh ke arah sana? Lumayan. Enggak, maksudnya karena di sini itu boleh dikatakan kurang oksigen, Pak Atam, ya. Jadi napas kita itu tersendat sebenarnya, teman-teman. Tapi kami pun penasaran sebenarnya sejauh mana kita telusuri Guha Ciwadon yang ada di Gunung Letik, Desa Cibodas ini. Ternyata kita baru masuk dari depan ke sini aja udah terasa ngos-ngosan. Mungkin kalau Pak Atam sudah terbiasa, teman-teman. Makanya beliau tidak merasakan seperti halnya kita. Napas pun sudah kayak di ujung tanduk gitu loh, teman-teman. Oke, kita sedikit lagi menuju ke arah sana yang dipimpin oleh Bapak Atam. Dan Masya Allah, di sini itu benar-benar menakjubkan, teman-teman. Silahkan kalau teman-teman sama seperti hal saya ingin mengunjungi Guha Ciwadon ini, adanya di desa Cibodas, Jonggol, Kabupaten Bogor Timur, teman-teman. Dan kami pun dengan kru menelusuri jalan setapak untuk menuju ke bawah, teman-teman. Di sini banyak air, teman-teman. Wow, wow. Oh, jalannya bolak belok nih, Pak. Oh, bolak belok jalannya. Kita kandak buranya, Pak. Oh, wow. Bisa ya, bener-bener gua pengedean sih kan aja. Wow, teman-teman. Sangat sungguh menakjubkan. Jaraknya mandi datang iya Pak. Oh, iya tuh bekas jarah mandi kembang ya. Kembang. Ini dia ya. Berarti dia Pak, ini mandi jarah-jarah mandi kembang tadi dia. Teman-teman, Gimana ya? menurut pengakuan Iya, Bapak Atam, Kita. disinilah tempat para pengunjung guha ini yang mengadakan ritual mandi kembang, teman-teman. Dan kami pun China di mana mandinya, Pak? Ayah. Oh, ya, bahkan airnya itu ada di bawah, teman-teman. Itu dinamakan mata air apa, Pak Atam? barangkali teman-teman mau mandi dalam gua wadon. Pak, esang dalam ini batunya. Mungkin kalau teman-teman penasaran setelah saya katakan tadi, silahkan kalau berkunjung datang aja ke rumah Bapak Atam yang kebetulan posisinya ada di depan pintu gerbang
Guha Ciwadon teman-teman. Masih panjang kayaknya Kang Cekas. Mungkin kalau kita menelusuri sampai habis, Bisa 4 jam 5 jam. kata Bapak Atam itu bisa memakan waktu 3 atau 4 jam. Aduh, seberapa kilo? Bagaimana kalau penelusuran kita sampai bawah situ aja Pak Atam? Mata air. Kalau mata air masih jauh Pak. Oh, sampai mata air aja. Sekalian jauh. Kita sudah mendekati mata air Guha Ciwadon. Walaupun jalannya susah untuk dijalanin, untuk sebagai jalan, ini boleh dikatakan bukanlah jalan teman-teman. Tapi alhamdulillah kami dengan teman-teman sampai mengikuti ke bawah, mengikuti petunjuk Bapak Atam teman-teman. Maaf ya teman-teman, karena di sini ada persamaan nama. Ada Atam Muslihat dengan Bapak Atam cucunya yang menemukan guha ini, yaitu cucu dari Bapak Salim. Karena namanya sama. Beneran jodoh meureun. Kali gane wae. Oke teman-teman, di sana kita mencoba masuk ke areal di bawah sana untuk melihat keadaan mata air yang tadi dibicarakan oleh Bapak Atam, cucu dari Abah Salim. Wah teman-teman, ternyata jalan begitu susah teman-teman. Tapi kami terus berusaha, walaupun saya pun kesusahan teman-teman. Wajib mah berat tuh. Tapi dengan tekad yang bulat, kami ingin melihat ke sana, walaupun susah payah sampai terpelentir-pelentir, yaitu teman-teman. Waduh, kenapa cara nabu bolopot teman-teman? Istri sudah menunggu untuk mencucinya teman-teman. Masya Allah. Iya Pak, di situ mata air teh Pak. Iya dah. Oh iya mata air teh si betul. Iya Pak. Yang dinamakan mata air. Cici buka tenang Pak dia. Cekel 2. Kadang-kadang pasti. Oh. Istighfar lah ya Pak. Mau nama kembali itu nyata akang. Bani mana? Bapak ada nongkrong tadi. Orang ada dia. Iya nak, nyenterna apa? Iya. Nyetar HP iya nah. Kamera nak. Oh kamera. Nyetar dia. Kamera tadi kali itu. Oh. Nah, Bapak di situ nyarum ka dia. Iya itu nya. Nah, misalnya. Aduh aja malah asup ya. Ini mata air ini mungkin keberadaannya Mata airnya di ini bawah gua ini kedalamannya mungkin sampai 100 meter Pak Atam ya. Cukup ya. Dan kru kami pun sedang melakukan cuci muka. banyak berkah. Insya Allah berkah. Kita mendapatkan karomah. Di kamera. Ini ambil kamera sih nah, tinggal lihat. Aku bapak tak gitu kan. Cari berkah, cari Itu karomah. teman-teman, itu adalah mata air yang tidak pernah surut walaupun musim kemarau ya Pak Atam ya. Air ini tidak pernah surut walaupun musim kemarau panjang teman-teman. Itulah kelebihannya di gua ini. Yang mana kru kami pun bergantian. Kru kami pun bergantian untuk mencuci muka dan sedikit untuk meminum air ini teman-teman. Sudah. Terus kaca tenang aja sampai dia deket tuh. Kalian kaki saya minum mah dia. Kayak barokah, ngalah barokah. Jauh-jauh tengah minum orang deh dia. Jauh-jauh saya bersih. Bersih.
Ya Allah. Itu modal jeruk. Ante asup kurang itu Pak. Hah? Asup baru itu tuh. Ayaknya Pak. Banyak kene. Waduh. Ya, saya pun terima kasih kepada Bapak Atam, cucu dari Mbah Salim, yang ingin mengajak kita langsung menelusuri ke arah bawah sono. Iya benar. Yang pada dasarnya itu masih jauh teman-teman. Jauh. Karena kami sebagai manusia biasa punya keterbatasan di dalam segala hal. Mungkin kami pun akan kembali ke pintu kita masuk Pak Atam. Siap. Dan saya pun merasa banyak terima kasih sama Pak Atam telah diberikan kesempatan untuk meminum air yang ada di Gua Ciwadon ini, yang mungkin tidak semua orang yang mampu melakukan ini teman-teman. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dan tuntunan dari Bapak Atam, kami dengan kru bisa melakukan hal tersebut. Dalam arti bisa meminum dan cuci muka dengan air ini. Dan insya Allah air ini adalah air bersih, air yang bukan sembarang air kalau menurut saya, karena adanya di kedalaman Gua Ciwadon, adanya pun di bawah kita mungkin menuruni berapa anak tangga teman-teman. Dan ini pun alhamdulillah dari kalau menurut Bapak Atam, air ini tidak pernah surut teman-teman, selalu ada. Bahkan mungkin walaupun kemarau sangat panjang, ini mah tidak akan surut Pak Atam ya. Enggak Pak, pernah Pak. Masya Allah, alhamdulillah, itulah keajaiban yang maha kuasa. Segala sesuatu kita kembali kepada Allah ya Pak Atam ya. Iya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Tapi kita sebagai manusia tidak ada salahnya kalau kita mencari keberkahan. Iya. Karena kita kembali segala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal petunjuk, berhubung kita memang sebagai cucu ataupun cicit dari para generasi awal, kita itu semuanya bersaudara. Dan alhamdulillah kami pun setelah meminum air ini merasakan sangatlah tadinya letih menjadi segar kembali teman-teman. Alhamdulillah kami pun bersama kru dan yang dipimpin oleh Bapak Atam untuk kembali ke atas. Yuk kita Pak Atam ke atas aja. Oke teman-teman, alhamdulillah kami dengan kru dan Bapak Atam sudah ada di luar mulut Gua Ciwadon, dan kami pun dengan napas sisa terengos-engos ingin tahu cerita banyak tentang ada apa dan kapan dan sejarah seperti apa yang ada di Gua Ciwadon ini. Mungkin kami akan bertanya sama narasumber kita, yaitu Bapak Atam, cucu dari Bapak Uyut Salim. Mudah-mudahan cerita ini bisa menambah ilmu buat kita semua, umumnya buat para kru kami, khususnya buat semua YouTuber ataupun orang yang ada di dunia maya ini. Oke, kami akan bertanya dulu kepada Bapak Atam ini. Menurut Bapak Atam, di sini itu suka ada kejadian-kejadian hal yang di luar nalar Pak Atam. Kalau memang dibilang suka tidak suka, mungkin sebagian ada, sebagian enggak. Betul. Jadi ceritanya ditemukan gua ini dulu tahun 1947 ditemukan sama Uyut Salim. Dulunya ini mungkin hutan lebat gitu Pak, banyak hutan belantara lah di zaman dulunya gitu. Iya. Orangnya nggak ada rumah di sini, nggak ada kampung, ada kampung Kerasaat sama kampung sebelah sana. Oh, di sini itu dulunya belum ada kampung ketika menemukan gua ini ya Pak Atam. Masya Allah. Ada kampungnya di dekat desa Cibodas itu. Jadi waktu ditemukan ini kayu besar ini untuk ke sini Pak nih. Oh, sampai ke sini. Jadi menutupi pintu gua itu Pak Atam ya. Menutupi mulut gua ini kan ketutup sama apa akar-akar kiara ini. Cuman dikirain Bapak, dikirain Uyut, di sini teh nggak ada gua. Digaraplah di sini. Oh, awal mulanya di samping gunung ini digarap, sawah, kebun, Pak Atam. Tanam-tanaman. Iya. Jadi waktu
waktu itu banyak monyet, lutung, Oh. terus lili kayak gitu. Yang keluar dari sini gitu. Kalau dari sini, dari arah sini, cuman keluar dari mana nggak tahu gitu. Betul. Pokoknya dari arah sini aja. Mungkin dia ya namanya orang tua kan Penasaran mungkin ya. penasaran gitu, nanya sama Iya, benar. leluhurnya dia, minta petunjuk. Kan dulu itu hewan itu nggak boleh dibunuh Pak. Betul. Pasti ada keramatnya. Ada akibatnya lah Pak Atam ya, ada akibatnya. Seseorang yang berani membunuh binatang yang ada di sini Iya. mungkin akan mendapat azab kalau zaman iya, sekarang mah Zaman gitu. Sekarang mah gitu. Kalau dulu kan yang patuh orang-orang dulu. Iya. mah. Kalau- Memang betul zaman dulu dengan zaman sekarang itu jauh berbeda Pak Atam. Iya. Betul. Zaman dahulu walaupun boleh dikatakan maaf, bukan kita memenang sara ataupun buhun. Iya. Zaman dulu itu yang pada patuh. Iya. Dengan kata pamali aja, dulu anak zaman dulu itu udah patuh Udah gitu. patuh. Jadi Oh. kata perintah leluhurnya dia suruh duduk di atas itu. Nanti hari Jumat sehari katanya gitu. Nanti jam 5 ada yang keluar. Ternyata tiba-tiba ada yang keluar dari sini Pak, monyet putih. Monyet putih. Ya, kerapu Dikeluar dari lubang sana Pak ya? di sana. Oh teman-teman, dulu waktu penemuan ini untuk ditemukannya gua ini, berhubung uyut dari Bapak Atam ini menunggu di atas sana itu, Ya, tiba-tiba keluar kerak putih. ya, sini. Kerak putih teman-teman. Terus? udah nyampe di sini, diteriakin mau kemana gitu. Kalau kata bahasa Indonesia mau kemana gitu. Iya. Ya kemana namanya gitu. Ternyata balik lagi ke dalam Pak. Balik lagi ke dalam, dia ngikutin dari atas ke dalam sana. Si uyut itu, masya Allah Kan ini ya. lubang ini nggak ada. Oh. Airnya masuknya di sono Pak. Ada lubang air masuk ke dalam. Aluran ini kali Pak Atam ya, aluran yang ini ya. Saluran ini nggak ada air ke sini Pak. Oh nggak ada, berarti di bawah. Ya? Di atas sana. Oh. Di atas. Jadi guanya cuma pas badan masuk ke dalam, dia ngikutin bawa obor dulu kan ada baterai, bawa obor. Iya. Colen. Udah masuk ke dalam, ternyata luas di dalamnya gitu. Udah luas-luas, mungkin dia lihat kanan kiri, di samping ada burung walet di sampingnya dia. Pas mau diambil, ada yang ngomong, jangan main petik aja itu kan bukan tanaman nenek moyang lu. Ini punya luhur sini, emang harus gimana? Harus bersemedi dulu karena gitu. Oke teman-teman, menurut pengakuan dan pengetahuan Bapak Atam, awal mulanya uyutnya itu mengikuti kerap putih untuk masuk ke dalam gua ini. Awalnya gua ini tidak mempunyai pintu teman-teman, hanya sebatas masuk badan. Setelah itu menurut uyut Bapak Atam di dalam itu banyak kelelawar. Bahkan ketika uyut dari Bapak Atam ini untuk mengambil kelelawar itu, sarang burung walet itu ada suara gaib yang tidak memperbolehkan memetik dan mengambil burung walet itu. Terus gimana lagi ke depannya Pak? Jadi pas mau dipetik ada yang cerita gitu, terus semedi kan dia langsung semedi. Jadi habis semedi, ya dia mengakui ininya keratonnya Raden Surakancana. Cuman banyak yang lainnya seperti Ibu Cinewadon, Prabu Siliwangi, banyak sih kalau itulah menurut pengetahuan Bapak Atam. Setelah ada suara gaib itu untuk menyuruh semedi orang tua uyut dari Bapak Atam ini yang bernama Bapak Uyut Salim, setelah bersemedi dia pun benar melihat bahwa ini adalah keratonnya yaitu Prabu Surya Kencana. Yang konon katanya masih banyak cerita-cerita lain tentang Ciwadon itu mengambil dari kata Cina. Ciwadon itu Ci itu perempuan. Ci itu perempuan. Ci itu dari Ciwadon. Ci itu adalah seorang perempuan, dan wadon pun boleh dikatakan adalah wadon itu bahasa Cirebon, mengatasnamakan bahwa wadon itu adalah perempuan teman-teman. Ya alhamdulillah, mungkin masih panjang ceritanya karena kami pun udah merasa kelelahan. Pokoknya alhamdulillah kami pun sudah sedikit banyaknya tahu tentang cerita Gua Ciwadon. Mungkin belum semua kalau kita gali terhadap Bapak Atam. Tapi berhubung kru kami pun sudah merasa lelah dan kami pun menghargai kepada Bapak Atam yang sudah berjuang mengantarkan kami sampai masuk dan melihat semua sudut-sudut yang ada di
Guha Ciwadon, dan sampai kita ke bawah menelusuri sampai ketemunya mata air, dan alhamdulillah kami pun sempat meminumnya dan bermasuh muka, dan insya Allah kami semua mendapatkan berkah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kita sebagai manusia hanyalah ikhtiar demi menegakkan syariat Islam. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun banyak terima kasih kepada Bapak Atam dan memohon diri untuk pamit. Mudah-mudahan apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui di dalam Gua Ciwadon itu menjadi ilmu bekal cerita kepada anak cucu kita. Mungkin selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Atam Muslihat untuk berpamit undur diri. Ya, setelah tadi Wah Haji menjelaskan dengan detail di dalam Gua Ciwadon dengan ditemani Bapak Atam sebagai narasumber, yaitu cucunya Uyut Salim. Mungkin kita sampai di sini aja Kang Cekas, karena kita pun sudah lelah Kang Cekas ya. Mungkin kita akhiri saja perjalanan menelusuri Gua apa Kang Cekas? Gua Ciwadon yang letaknya ada di apa namanya nih, Kampung Cibodas, Gunung Letik, ya tepatnya masih di wilayah Jonggol. Dengan itu, dengan akhir kata saya dan kru mengakhiri saja dengan jangan lupa untuk mendukung channel kami ini, channel Kang Atam Muslihat. Yang belum subscribe silakan subscribe, jangan lupa like dan komen. Dengan akhir kata kita ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, teman-teman.